Mungkin kalau teman-teman tahu intuisionistik, pandangan intuisionistik itu masih bisa dipahamin ya, dalam arti bisa benar, bisa salah, bisa nggak benar dan nggak salah gitu. Dalam arti undecidable, nggak bisa di-decide. Itu masih kelihatan masuk akal, ada 3 opsi di situ. Tapi kalau Graham Priest justru malah melihatnya bukan undecided, tapi ya benar dan salah gitu. Itu yang cukup unintuitif, tapi justru malah bisa memecahkan berbagai paradoks yang akan bahas. Dan dia juga mengajar ya, dan menulis sejarah filsafat Barat maupun Timur, tapi dia kebanyakan nulis filsafat Timur. Terus filsafat Buddhism dia suka banget dengan filsafat Buddhisme, dan itu berhubungan dengan dialektisme ini juga. Terus dia juga berbicara soal Marxisme, anarkisme, dan ideologi propaganda. Karena nanti hubungan nanti tentang dialektisme dan politik juga sangat erat di situ. Dan beliau berampis membahas tentang hal itu juga. Terus sesuai yang sangat dihormati ya, dia fellow di Ormond College, arsitek professional fellow, research fellow, past presiden dari Australian Association of Logic. Sebenarnya ada sosial logika di Australasian, jadi Asia sama Australia. Chair Council juga di Australasian Philosophy, Boyce Gibson Professor Emeritus di Melbourne. Terus Doctor of Letters di Universitas Melbourne. Doctor of Letters itu istilahnya lebih tinggi dari Doctor of Philosophy ya. Nah, kalau Doctor of Philosophy kita S3, kalau misalkan Doctor of Letters itu penghargaan, jadi dia tingkatnya lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat pendidikan, sebenarnya kita lebih luas dari tidak spesifik gitu. Dokter filosofi, ketika kita dapat dokter letter, kita istilahnya lebih expert dari expert ya. Dokter letter sendiri gitu. Dan terakhir dia sebagai Prince of Darkness di Logician Liberation League, jadi di liga pembebasan para logikawan ini. Dia dinamai atau disebut oleh orang logikawan sedunia itu sebagai Prince of Darkness, jadi kegelap, di mana dia mencoba untuk menembus batas-batas logika gitu, karena dia berada di kegelapan, di sisi gelapnya logika gitu. Nah, disebut seperti itu. Itu untuk Graham Priest. Dia juga seorang karate do ya, kalau nggak salah. Dia sabuk hitam dan 3 sampai dan 4. Itu pas dia lagi di Jepang. Dan akhir-akhir ini dia lagi di Tibet apa ya, sedang fokus ke Buddhism di sana, dan terutama logika Buddhism. Itu untuk Graham Priest. Sejarah dia, ya ini juga informasinya dia dapatkan dari. Oke, jadi kita langsung ke dari mana sih titik tolaknya gitu. Sebenarnya tadi udah aku sebutkan dari Zeno sama dari Parmenides. Itu terlalu jauh ya kalau kita mau bahas ke sana. Karena berangkatnya Graham Priest sendiri itu sebenarnya dari Hegel sama Kant. Jadi tentang transcendentalitas. Jadi kalau Kant kan bilang bahwa kategori-kategori pikiran itu di pure reason ya. Ketika pure reason dia bilang bahwa kategori-kategori pikiran memiliki cakupan terapan natural. Dalam arti kategorinya itu hanya apa ya, jika dan hanya jika itu diterapkan untuk intuisi. Jadi pikiran ini sebagai suatu prakondisi dari realitas, ya kan gampangnya seperti itu. Jadi cakupannya natural dalam pikiran kita, tentang waktu, tentang ruang dan sebagainya gitu ya. Jadi cakupan terapan natural dari konsep-konsep itu yang ada di belakang yang transendental itu, yang sebagai prakondisi atas kenyataan ya, yang dapat kita alami. Itu ya pada intinya sebenarnya himpunan gitu. Himpunan yang dapat dialami secara intuitif. Sebenarnya konsep waktu, anak makan siang itu adalah konsep waktu di situ. Dan lain sebagainya kita bisa terapkan di situ kan. Dengan kata lain, transcendentalitas atau transcendentalitas dari konsep-konsep tersebut, relasinya terhadap realitas, itu akhirnya pikiran dulu yang ada gitu. Kalau misalkan kita lihat dari sini ya. Karena prakondisi dari pengalaman kita atau keberadaan realitas bagi kita itu adalah konsep-konsep yang transendental tersebut. Dan kalau misalnya demikian, kalau konsep-konsep yang transendental tersebut itu digunakan atau diterapkan di luar cakupan yang natural tersebut, gitu, berarti ya pada suatu titik akan terjadi kontradiksi. Kesimpulannya kan seperti itu. Ya pakai contoh soal waktu ya, tentang waktu personal, di mana
waktu personal yang kita ketahui seperti masa lalu, masa kini, masa depan gitu ya, yang pengalaman kita selama ini tentang waktu. Kalau kita secara naif menerapkan itu kepada realitas alam semesta secara keseluruhan, kerja temporalnya akhirnya menjadi terbatas dan tak terbatas secara bersamaan gitu. Kenapa? Tentang kita bisa terang masa lalu, berarti ada satu titik di masa lalu suatu hal itu dimulai. Berarti ada satu titik di mana di masa depan itu akan berakhir tentang dunia ini. Tapi dia juga eternal gitu, mau nggak mau, karena kita juga melihat secara personal bahwa waktu itu akan terus berjalan gitu. Dalam arti sebelum alam semesta itu dimulai, waktu itu udah ada gitu kan, mau nggak mau kesimpulannya. Dan misalkan alam semesta itu hancur, satu titik di mana itu berakhir, waktu akan juga tetap berjalan saat kehancuran, saat sudah hancurnya alam semesta ini atau hilangnya atau nggak adanya alam semesta ini kan. Nah, itu jadi satu bentuk kontradiksi kalau bagi Immanuel Kant. Karena itu kontradiksi, maka penerapan konsep-konsep tersebut, konsep-konsep transendental itu nggak boleh keluar dari cakupannya, nggak dapat diterima gitu untuk keluar dari cakupan. Ya kita bisa bilang itu sebagai satu bentuk sesat pikir kalau bagi Immanuel Kant, ya, karena akan muncul kontradiksi itu. Dan makanya harus dihindari untuk menjaga koherensi pikiran kita gitu. Hal itu yang dikontradiksi, menerapkan hal di luar cakupan dan sebagainya itu harus dijauhi dan dihindari kalau bagi Immanuel Kant. Nah, kalau terus demikian ya mendapat insight direspon tentang problem antinomi tadi udah ya memang muncul dan udah ada gitu. Dan Hegel itu sepakat sebenarnya tentang argumenkan tentang antinomi atau kontradiksi tadi yang ada. Argumen yang berakhir pada sebuah kontradiksi itu awalnya pelarannya valid, dalam arti konsep-konsep transenden dalam pikiran itu valid gitu. Jadi contohnya misalkan ya, jika P maka Q gitu kan, jika R maka bukan Q. Terus kita premis ketiganya kita punya P dan R. Kesimpulannya Q dan bukan Q dong gitu kan. Karena kan lewat modus ponen kita bisa nyimpulin Q dan bukan Q. Ya ini valid gitu. Dalam arti bukan ini malah dihindari, ya ini valid ya, emang itu kontradiksi gitu. Hegel sepakat di situ. Namun Hegel nggak sepakat bahwa mengaplikasikan konsep yang kontradiktif tersebut itu nggak dapat diterima, itu nggak sepakat. Ya kalau valid ya kita harus menerima itu gitu. Mau nggak mau kita harus menerima itu. Itu kalau bagi Hegel. Karena kenapa nggak ada dasar untuk berposisi bahwa ini valid tapi jangan digunain, kan konyol gitu kalau bagi Hegel. Itu di Science of Logic gitu ya. Itu bagi Hegel konyol. Jadi kalau valid ya kita pakai dong gitu. Ya itu berarti kontradiksi internal dalam pikiran kita, istilahnya kayak gitulah ya. Nah, bagi Hegel dengan tidak membedakan objek yang dialami dan objek pikiran, itu idealisme dia istilahnya. Penilaian valid dengan kesimpulan yang kontradiktif menunjukkan bahwa konsepnya kontradiktif, titik, berhenti, selesai. Gitu. Ya kita harus menerima itu sebagai kontradiksi yang benar. Gitu. Dan karena penalaran yang valid adalah penalaran dari premis yang benar menuju kesimpulan yang benar, maka terdapat kontradiksi yang benar. Gitu argumennya Hegel. Yang sebenarnya kita cukup persuading ya istilahnya argumen Hegel. Istilahnya dari kalau yang terakhir ini kan dia pakai argumentasi preservasi kebenaran, dalam arti ketika premisnya benar, kesimpulannya juga benar. Nah kalau misalkan premis kita ternyata memang kontradiktif dan kesimpulannya kontradiksi, berarti itu kontradiksi yang benar. Nah itu harus kita terima, bukan malah dihindari. Itu pandang Hegel. Nah ini sebenarnya Hegel nanti juga nge-citing soal antinomi anatomi yang udah dijelaskan oleh Kant juga tentang Zeno sama Parmenides dan sebagainya. Dan itu akhirnya ya itu kontradiksi dan berhenti gitu istilahnya. Apa yang diungkapkan oleh Zeno ya kontradiksi dan kita harus menerima itu. Gitu. Menerima lah istilahnya gitu. Nah dari sini ide tentang dari Hegel Kant ke Hegel terus ke Zeno sama Parmenides itu akhirnya pembacaannya Gramsci dia itu merumuskan yang namanya dialektika. Yang udah dijelaskan dari juga oleh Steve sama saya juga di awal tadi, bahwa di itu dua, aletheia itu kebenaran ya, terus aletik. Jadi ya dua kebenaran atau sebenarnya dualitas kebenaran juga bisa. Dimana konsepsi bahwa dua nilai kebenaran, true
and false, tidak bersifat eksklusif. Jadi kita nggak mikir secara klasik gimana. Kalau true ya true, berarti not false. Kalau false ya false, berarti not true. Itu nggak, ya bisa true and false at the same time. Jadi dengan kata lain, prinsip non kontradiksi atau tidaklah demikian A dan bukan A itu nggak berlaku. Gitu. Dalam arti ya terdapat kontradiksi A dan bukan A yang benar secara bersamaan. Itu posisi dari dialetheia akhirnya. Karena ya kalau misalkan A-nya true, not A-nya kan false. Berarti A dan bukan A ya true and false. Kalau misalkan not A-nya true, berarti A-nya kan false ya true and false gitu. Ya sekilas ya, dan terutama kayak banyak orang-orang analitik klasik itu kayak ngomong apa sih ini si Graham Priest kok malah jadi menghegelisasi analitik kayak gitu kan. Ini terlihatnya emang berangkatnya sama kayak Hegel gitu. Tapi justru malah keliru ya, dalam arti Graham Priest juga mengkritik Hegel gitu, lewat konsep yang disebut dialetheia ini. Karena ada flaws dari pemikirannya Hegel gitu, kalau bagi Graham Priest. Dalam arti dia juga ketika dia menerima kontradiksi, dia juga menolak kontradiksi. Jadi kayak meta dialetheia gitu. Dan itu sebenarnya ditolak oleh meta dialetheia, nanti akan kubahas ya. Jadi sebenarnya keliru orang analitik, dalam arti Graham Priest juga rigor dalam menerapkan apa yang dia maksud dengan dialetheia gitu, nggak sembarangan. Itu nanti kuncinya rigoritas, dan itu yang merupakan lawan dari trivialitas. Jadi hubungannya tentang masalah trivialitas itu, kan kalau bagi Hegel kan istilahnya sebuah inkonsistensi atau kontradiksi harus ditransendensikan ya istilahnya, ditransendensikan pada konsep yang lebih universal. Ya ingat aja leluconnya Russell ya, botak dan tidak botak maka pakai wig gitu ya. Ada orang botak nih, tapi dia nggak botak, berarti kan dia pakai wig kayak gitu. Ya itu kan wig atau memakai wig itu berarti konsep yang lebih umum yang bisa mencakup kedua hal, botak dan tidak botak. Ya kalau teman-teman mau bilang itu tesis, antitesis, sama sintesis boleh. Tapi sebenarnya intinya kan di triads. Dialektikanya sih lebih ke triads. Bagaimana ada konsep yang bisa mencakup kedua hal itu. Nah, hal tersebut itu dipahami sebagai sebuah usaha untuk menabaikan inkonsistensi sama kontradiksi. Jadi caranya Hegel adalah menerima kontradiksi tersebut dengan mendamaikan kontradiksinya gitu, untuk dicakupkan pada konsep yang lebih umum. Itu cara-cara Hegel. Sehingga nanti mencapai pada konsep ide absolut kan kayak gitu kan istilahnya ya. Itu yang dikritik, ide absolut itu yang dikritik istilahnya. Jadi inkonsistensi itu mengimplikasikan inkoherensi melalui dialektika. Jadi nggak berarti inkoheren semuanya benar gitu ya. Inkoheren kan kayak pikiran yang meloncat. Jadi kita bisa membenarkan sebuah proses pikiran suka-suka gitu. Jadi kalau bagi Hegel ya nggak inkoheren gitu. Karena kan sebenarnya argumen analitik klasik lah dan sebagainya, dan Kant juga itu argumennya bahwa kalau kita inkonsisten, kita inkoheren gitu. Tapi kalau Hegel bilang, yo inkonsisten bukan berarti inkoheren, kita tetap bisa koheren melalui dialektika ini gitu. Melalui konsep nanti sintesis ini gitu istilahnya. Hegel, Graham Priest itu menekankan there is nothing to be gained by an appeal to Hegel gitu. Jadi nanti nggak ada yang kita dapetin dari argumen Hegel ini gitu. Karena pada akhirnya ketika dia bilang bahwa tidak mengimplikasikan inkoherensi, itu udah inkoherensi itu sendiri gitu. Jadi lucu ya, meta kontradiksi. Jadi kita mentransendensikan inkonsistensi atau kontradiksi tidak menghasilkan hal yang konsisten, justru menghasilkan inkonsistensi lain. Itu kalau bagi Graham Priest. Kalau misalkan kita inkonsisten nih, terus kita menurunkan suatu hal, itu bukan berarti kita akan konsisten di situ. Kan menghasilkan inkonsistensi lain, dan gitu seterusnya. Sementara kalau bagi Hegel, itu bisa konsisten. Bisa konsisten dari apa? Ya lewat konsep universal itu yang kan hanya berujung pada ide absolut. Sebenarnya kan di situ kan. Karena kan nanti tesis, antitesis, sintesis, terus sintesis jadi tesis, antitesis lagi, sintesis terus gitu kan. Nah, solusinya kan akhirnya kan tentang yang dia bilang bahwa tidak inkoheren, yang dalam arti juga nanti
konsisten juga, itu lewat ide absolut yang bisa mencakup segalanya. Tapi bagi Grampris ya, upaya yang dilakukan Hegel pada akhirnya juga jatuh pada trivialitas. Trivialitas apa ya? Semuanya benar dalam apa ya? Ide absolut tersebut, gitu kan? Ya itu yang ditolak oleh Grampris. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kita pakai cara-caranya Hegel dengan menerima dialektika, gitu. Ya pada akhirnya dan dialektika ya, dialektika ini dialektis cara-caranya Hegel, semuanya jadi benar dalam ide absolut, entah apapun itu ide absolut itu, gitu kan. Jadi bagi Grampris ya Hegel inkoheren pada derajat kedua, jadi meta inkoheren istilahnya. Jadi kalau inkonsistensi tidak mengimplikasikan inkoherensi, namun pada akhirnya semuanya benar dalam konsepsi absolut atau ide absolut, inkonsistensi dan inkoherensi muncul kembali. Jadi sebenarnya inkoheren dan koheren secara bersamaan juga. Ya gitu aja terus gitu. Kan muter-muter di situ. Dan akhirnya Grampris ya tentang trivialism akhirnya would appear to be ground for certificate certifiable insanity. Jadi kita sertifikasi ini orang ini gila gitu. Akan terus seperti itu gitu. Padahal ya kita bisa cukup berhenti pada ya udah ini kontradiksi, berhenti gitu. Nggak perlu kita teruskan hal itu gitu. Itu posisinya Grampris sebenarnya yang banyak kayak Neil Tennant, terus Shapiro itu ya itu miss istilahnya. Karena mereka membayangkan bahwa posisinya Grampris sama seperti Hegel sebenarnya Strawman juga kan nggak bisa. Sebenarnya awalnya memang sama tapi formulasinya berbeda. Nah ini nanti akan dijelaskan gimana letak utamanya. Sebenarnya konsepsi dialektika Hegel itu kan pengemasan argumen dalam bentuk prinsip ledakan yang valid dalam logika klasik ya. A dan bukan A dapat kita simpulkan B. Jadi A dan bukan A dapat kita simpulkan B. Nah, dalam kasusnya Hegel, B merupakan konsep yang mencakup kontradiksi A dan bukan A gitu. Jadi B ini itu lebih umum dan mencakup keduanya. Gitu. Itu interpretasinya Hegel. Sebenarnya diterima di logika klasik. Sebenarnya aku pertama kali melihat ini, ya benar juga ya. Kalau dialektika Hegel itu diterima dalam logika klasik, berarti apa yang diomongin oleh Russell dan sebagainya juga omong kosong. Karena Russell nolak itu kan, nolak Hegel dia anggap omong kosong, tapi logika klasik yang mengamini juga gitu lewat prinsip ledakan gitu sebenarnya aneh juga argumennya Russell sebenarnya. Nah,
Esensi, misalkan kita bilang apa esensi dari Steve? Berarti kan Steve is necessarily bla 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 misalkan. Pinter lah atau apa gitu kan. Bisa. Tapi kan itu objektifnya, bukan diktum bahwa Steve adalah anak pintar yang necessary, bukan proposisi Steve adalah anak pintar yang necessary, tapi Steve-nya ini necessarily inherently gitu. Di dalamnya itu adalah seorang anak yang pintar, dan itu yang dibahas. Makanya itu yang disebut essence. Dan memang gagal di situ. Ya, itu yang menurutku convince aja sih. Dalam arti, iya benar juga. Dalam arti kita nggak bisa mengdiktumkan segalanya gitu. Memang kita mau nggak mau harus membahas tentang hal yang ontologik, tentang objektual itu sendiri gitu. Itu yang jadi posisiku pribadi sih soal itu. Ya, menarik banget soalnya kalau di poin dia tuh kan ini, selagi kita bisa ngelihat suatu hal itu possible, selagi pokoknya tentang modalitas itu emang agak ini ya, maksudnya agak kayak apa sih sebenarnya modalitas tuh nggak guna gitu, gunanya untuk apa kok kata dia tuh, itu tuh bakal merujuk ke ini kayak circularity, ya regress inilah, justifikasi yang regress kayak gitu sebenarnya buat apa kayak gitu. Bahkan kayak dia tuh bilang semenjak Lewis yang bilang nggak bisa kayak gitu, satu hal tuh harus ada modalitasnya, itu kata dia sebenarnya. Terus kemudian kan banyak yang ikut-ikutan bikin apa formulasi modal itu, kata dia sebenarnya orang-orang tuh makin lama bikin modalitas tuh buat ini aja, buat kayak apa sih namanya, buat interpretasi modal itu sendiri, bukan bikin notion tetapnya kayak gitu loh. Emang orangnya nggak mau intensional gitu. Terus kayak terkait ini tadi, terkait yang di sama Dere, dia emang sebisa mungkin kalau misalnya kita bisa Dere kayak gitu. Necessary itu cuma dia pakai untuk kemudian ini aja ya, predikat aja, kayak misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 ya kita tambahin L kayak gitu. Terus kalau misalnya dalam konteks yang lebih besar gitu, misalnya kayak dalam sains gitu, sebisa mungkin kalau misalnya dere kayak gitu, kayak misalnya kita tahu gini, predikat esensi dari uranium itu tuh dia bakal meledak kayak gitu kan, atau dia tuh reaktif gitu lah, reaktif terhadap suatu kondisi tertentu kayak gitu. Apakah kemudian misalnya kita pegang uranium sekarang kayak gitu, misalnya dengan protokol tertentu gitu ya, nggak langsung kemudian tersaturasi oksigen gitu dia langsung meledak kayak gitu. Nah, jadi kayak ke apa ya? Karena terlalu first level gitu, dia tuh ngeliat suatu hal yang kayak gitu-gitu tuh selagi bisa kita katakan possible ya possible aja, dan justru kata dia tuh untuk kebaikan sains kayak gitu. Jadi bahkan dia bilang kayak sains tuh nggak butuh modalitas kayak gitu. Jadi ini opos banget sama krip kayak gitu kan. Kayak H2O tuh esensinya air gitu loh. Gimana kalau misalnya kita ketemu air kopi gitu? Kayak gitu ya, ada beneran sih ternyata air kopi. Kata dia gak usah kayak gitu. Iya yang itu air kopi water gitu. Terus Ya jadi kayak gitu deh. Tapi mungkin lanjut ke Pontang aja. Thanks Mas Ahnaf. Oke. Terima kasih Raisa atas pertanyaan dan tanggapannya. Ya, respon dikit ya. Dalam arti oke,
kalau posisinya tadi itu adalah default-nya adalah dere, terus kita kalau misalkan nggak bisa baru di dicto kayak gitu kan. Bebannya akhirnya bagaimana kita harus membedakan, mendistingsi itu gitu. Dalam arti ada nggak sebuah mekanisme untuk membedakan, oh ini dere, ini de dicto. Atau kita sebenarnya arbitrary aja gitu. Kan? Arbitrary dalam arti ya kita harus dere dulu baru de dicto. Nah, kalau misalkan itu arbitrary, aku bisa berargumen bahwa ya de dicto dulu, kalau nggak bisa dere. Gitu. Berarti sah dong aku juga posisi gitu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti itu menurutku bukan suatu posisi yang yang krusial gitu. Dalam arti itu masalah ideologis mana yang kita tekankan lebih dahulu gitu kan. Dalam arti secara logis gak ada perbedaan yang nyata antara diri sama dicto, cuman keinginan kita dalam menganalisis kita mendahulukan apa dulu. Tapi menurutku itu bisa dikembangin dalam arti siapa tahu ada syarat-syarat yang penting. Kenapa? Karena aku melihat dari misalkan Kitfind, posisinya Kitfind, esensi itu mau nggak mau harus dere gitu. Dan itu yang jadi menurutku ada nggak sih istilahnya sebuah kategori di mana kita memang dere dan sebuah kategori lain yang kita memang de dicto. Nah, itu menurutku kalau teman-teman di sini atau mungkin Raisa sendiri mau meneliti tentang hal itu sangat menarik gitu untuk memberikan sebuah aksiomatik perbedaan antara dua hal itu yang menurutku itu improvement yang sangat bagus dari perdebatan dua hal itu daripada sekedar ideologis mana yang harus dilakukan. Itu sih. Oke. Mantap. Aku gak ngerti sih sebenarnya, cuman paham yang tadi doang. Steve adalah pintar itu niscaya ternyata ya jadi diktum. Itu sih yang aku dengar. Cuman oke. Anyway, oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kembali gitu ya. Kayak bebas banget pertanyaannya terkait dengan dialetism ini. Mungkin teman-teman juga ada yang baru dengar kata dialetism. Seperti saya juga baru dengar tadi gitu ya. Saya cari materinya dulu dialetism itu. Siapa sih Graham Priest ini? Dia ngapain gitu ya? Dia bertapa atau jadi pendeta di mana? Saya juga nanya-nanya tadi. Dan sekarang teman-teman belajar di Tibet. Iya, di Tibet ya. Nah, itu nama adalah doa, itu benar berarti ya gitu. Justified. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Monggo. Dias mungkin ini salah satu filsuf 21 nya nih. Gimana Dias? Proper names doa ya. Iya, gitu kan. Aldo bener aja. Kalau nggak ke Tibet ke Bali kan. White banget. Iya. Ke Bali lagi. Mungkin Mendel, Steve yang bukan Steve. Steve dan bukan Steve ini gimana? Steve Mendel. Kalau sudah mungkin kita bakal langsung closing statement karena tidak terasa teman-teman sudah 2 jam kita bersama dengan Bung Ahnaf. Tidak terasa jujur. Karena banyak sekali cognitive load yang diterima. Mungkin nanti bakal dilihat ulang rekamannya setelah diupload gitu ya. Mungkin diupload ke YouTube atau nanti diinformasikan lebih lanjut. Mungkin saya hitung sampai 10 ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa langsung closing statement dari Ahnaf. 1,1, 1,001 mungkin tadi ya yang tak terbatas itu ya. Cuman terbatasnya 1 sampai 10 itu terbatas. Tapi oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Monggo Mas Ahnaf closing statement. Sekaligus menutup. Closing statement ya. Kalau kita mempertimbangkan ininya ya, mempertimbangkan secara intuitifnya memang kita bisa melihat bahwa itu nggak intuitif sama sekali memang. Aku pribadi ya awal ngelihat apaan nih itu bener dan salah bersamaan gitu. Tapi kalau kita ngelihat kemajuan teknologinya kayak kita akhirnya terlalu terpaku dengan praksis kayak matematikawan gitu. Terlalu terpaku sama praksisnya kan. Sehingga mereka lupa tentang bahwa konsep yang mereka terima sebenarnya pada konsisten gitu kan. Kayak gitu. Dan pada akhirnya menurutku yang bisa aku tangkep, aku pribadi sih ngelihat dari itu bagaimana kita sebenarnya kalau misalkan dari perspektifnya dialetheia itu humble gitu. Sebenarnya intinya kalau misalkan kita mau ke etiknya ya, bakal ke sana gitu. Karena dunia nggak hanya pikiran kita, dunia pun bisa kontradiktif yang kita tahu sendiri gitu. Kayak banyak kontradiksi politik dan lain sebagainya, hukum pun bisa kontradiksi gitu kan.
bahwa kebijakan seseorang bisa kontradiksi. Bahkan bilang bahwa kita menerima norma ideologi tertentu Pancasila gitu kan. Tapi ternyata perpu yang diciptakan kontradiksi sama Pancasila ya. Kan mungkin gitu. Dan memang ada gitu terjadi. Dan itu kita humble, Stop Mas. Waduh, susah. kita humble harus Tidak logis. oke, ini memang kontradiksi nyata. It's truly contradiction itself, dan ya it's true. Dan kita nggak boleh nyimpulin segalanya gitu. Dan kita antara kita nerima, ya terserah sih kalau mau menerima itu, atau kita reasoning in that contradiction, dalam kita mencoba untuk mengubah dan memodifikasi premis-premis tertentu, atau kita punya posisi tertentu gitu kan untuk melawan, it's okay. Itu adalah pilihan menurutku, bukan ideologis juga. Secara logik itu important aspek tentang konsistensi, bukan important aspek buat kita berpikir secara humble gitu aja sih. Menarik Mas Ahnaf. Ini saya satu lagi terakhir teringat sesuatu saya, kayak bahkan kajian-kajian ini mungkin sebenarnya harus mulai dikembangkan gitu ya, kayak kita melihat para konsisten atau dialektika ini tidak sebagai apa sih aneh gitu, benar dan tidak benar, karena di dalam realitas Indonesia pun gitu, yang persatuan itu juga ya Prabowo yang oposisi jadi petahana kan itu sangat-sangat dialektika gitu ya, dua kebenaran gitu. Oposisi jadi petahana itu kan yang ya itu dua hal yang berbeda tapi bisa jadi satu gitu. Itu kalau dari Hegel mungkin dialektikanya jadi sintesisnya itu ala politik lah ya, pemerintah gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bung Ahnaf atas waktunya, sudah mengisi waktu kelas kajian tokoh Graham Priest. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah dengan antusias dan mendengarkan gitu kita ngobrol-ngobrol dan saling berbagi satu sama lain. Semoga kita dapat ini ya, maknanya lah ya. Pada akhirnya sih etika lagi ya Mas Ahnaf ya. Bisa ngerti lah ya satu sama lain, enggak ngebubarin orang-orang Natalan atau apalah itu. Itu kan ya. Terima kasih teman-teman, monggo sudah bisa selesai. Yang ngerekam boleh selesai. Makasih Mas Ahnaf. Oke. Thank you semua yang udah datang. Raisa, makasih semuanya. Aku keluar ya. Thank you.